Assalamualaikum. Lihat berita dari Kompas ya, yang berjudul hukuman apa yang pantas untuk Ferdy Sambo. Mari kita saksikan. Usai kejadian kasus pembunuhan Brigadir Yosua kian terang, kepolisian juga sudah melakukan reka ulang berkas perkara. 4 tersangka juga sudah diserahkan ke kejaksaan, meski dikembalikan karena masih butuh perbaikan. Ferdy Sambo selain melakukan pembunuhan berencana, Ferdy Sambo juga berusaha melakukan rekayasa. Mantan petinggi Polri ini juga diduga berusaha menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Posisinya sebagai penegak hukum juga bisa menambah hukuman yang akan dijatuhkan. Akankah jaksa penuntut umum akan menuntut hukuman mati pada Ferdy Sambo? Lantas, apakah vonis majelis hakim akan sesuai dengan ekspektasi publik? Inilah Satu Meja The Forum. Layakkah Sambo dihukum mati? Nah, ini judulnya guys. Atau tidak sebagai anggota Polri. Pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Bapak Kapolri. Ini sekarang sedang berproses. Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan pesan kegeraman publik atas Ferdy Sambo. Sebanyak 54,9% responden menilai hukuman mati pantas dijatuhkan pada Ferdy Sambo. Mungkin masih terlalu jauh untuk memperkirakan. Vonis Sambo bukanlah milik publik. Vonis Sambo adalah kedaulatan para hakim yang akan mengadilinya. Tapi apakah hakim akan menjatuhkan vonis mati bagi Sambo? Sejumlah narasumber telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Burhan, selamat malam. Malam. Di sebelah kanan ada Gayus Lumbun, Hakim Agung pada era 2011-2018. Malam, Pak Gayus. Malam. Di sebelah kiri saya ada Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Malam, Bang Usman. Dan juga di ujung sebelah kanan ada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik. Malam, Bang Taufan. Saya akan memulai diskusi dari Burhan. Ya, Burhan, survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan 54,9% responden setuju dengan hukuman mati. Apa yang Anda baca dari pesan publik itu? Ini menunjukkan bahwa vonis sudah dijatuhkan publik. Sudah dijatuhkan publik. Sambo. Padahal publik tidak berhak. Belum sidang dimulai. Jadi artinya kasus ini di mata publik sudah clear. Nah, cuma menjadi problematik karena dalam konteks penegakan hukum itu tidak bisa dasarkan pada opini atau persepsi publik. Oke. Jadi saya ingin menyebutkan problematiknya begini, Mas. Kasus ini tidak bisa lepas dari opini publik. Karena kalau tidak ada desakan publik, saya tidak yakin kalau ini bisa terungkap. Jadi karena desakan publik yang sangat kuat, maka kasus ini bisa terungkap. Presiden menyampaikan beberapa kali dan Kapolri akhirnya mengambil sikap. Nah, menjadi problematik ketika kasusnya sudah pada on the track, tapi kemudian persepsi publik sudah terbentuk ya. Misalnya, satu, kalau ditanya apakah publik percaya atau tidak percaya,
ada motif lain di luar dari pelecehan seksual, sebagian besar tidak percaya. Tidak percaya. Coba kita lihat ya, terlebih dulu sebentar, Burhan. Kita coba lihat apa sih sebetulnya temuan dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 11 sampai 17 Agustus 2022. Inilah survei hukuman paling pantas untuk Verdi Sambo itu 54,9%. Hukuman mati. Ya. Kemudian adalah penjara seumur hidup 26,4%, penjara 20 tahun 3,4%, tidak tahu tidak jawab 10,1 dan yang lainnya 5,2. Ada tambahan survei kedua. Ini survei Sambo terancam dihukum mati. Sangat setuju 45,2%, setuju 30,8%, kurang setuju 11%, tidak setuju sama sekali 3,2%, tidak tahu tidak jawab 9,7. Itu adalah dua pengumpulan pendapat indikator. Pesan apa lagi sih yang Anda tangkap dari survei publik ini? Jadi kegeraman publik luar biasa kepada Sambo, dan akhirnya publik sudah menjatuhkan vonis bahkan sebelum sidang dimulai, dan ini menjadi problematik ketika misalnya keputusan pengadilan itu tidak sesuai dengan persepsi publik. Nah, misalnya kalau pengadilan tidak sampai pada keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati, bagaimana legitimasi sosial pengadilan? Sementara vonis publik sudah jatuh. Yang kedua, kalau misalnya kejaksaan karena bukti yang dibawa polisi tidak mampu menunjukkan motif lain di luar dari pengancaman dan pelecehan seksual sehingga Brigadir J dibunuh, itu juga menimbulkan masalah. Karena publik sudah menganggap Brigadir J dibunuh karena faktor pelecehan seksual. Jadi ini komplikasi dari opini publik versus penegakan hukum. Meskipun sampai ke pengadilan masih cukup jauh ya, dari polisi ke jaksa ke pengadilan kemudian ya. Persis, masih jauh, tetapi kan kita sudah bisa melihat efek dari opini publik yang sudah terbentuk. Pak Kapolri terlihat enggan untuk menyampaikan motif. Karena kalau disampaikan motif yang ditemukan oleh kepolisian sekarang ini, ya baru sebatas pelecehan seksual. Sementara isu itu ditolak oleh publik. Jadi ada banyak isu yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, tetapi penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Yang orang hukum sebenarnya istilah beyond reasonable doubt. Jadi ini saya kira yang akan jadi ketegangan baru ya nanti ya versus penegakan hukum. Bang Gayus, ini ada kegeraman publik yang terpotret oleh surveinya Burhan yang mayoritas menghendaki hukuman mati. Pengalaman Anda sebagai hakim, terganggu nggak sih dengan opini publik yang muncul terlebih dahulu? Ya, hakim harus bisa memisahkan antara harapan masyarakat sebagai bentuk hukum beralih pada keadilan. Itu nanti hakim akan pada wilayah keadilan. Tidak hanya hukum saja, kan hukum ini kan banyak sekali dan hukum itu lebih banyak diposisikan kepada hukum yang masih dalam tataran jalan menuju pada keadilan. Nah, gini, pengalaman Pak Gayus sebagai hakim yang juga banyak juga menjatuhkan hukuman mati ya. Kalau catatan saya mungkin ada 15 orang yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh Pak Gayus. Sepakat nggak sih hukuman yang diberikan kepada Sambo ini menjadi hukuman mati versi publik? Kalau saya berangkat dari pemikiran yang ada di masyarakat yang saya sebut sebagai keadilan sosial, bahkan di sana ada warrior yang dengan tadi sampaikan menghasilkan hasil mempercepat proses di tataran penyidikan, ya itu sangat positif. Tetapi kan ada legal justice, ukuran hukum yang mengatur kehendak yang banyak itu, kehendak yang sangat luas. Nah di sini peran hakim meninggalkan kedua-duanya sebenarnya. Kedua-duanya, baik legal justice maupun social justice yang seimbang. Artinya apa? Artinya bahwa hakim mempunyai pandangan yang lebih kepada keadilan yang nantinya menjadi satu proses keadilan, ya tidak hanya hukum. Kalau Bang Gayus ditanya sepakat nggak sih, atau jadi respondennya Burhan, sepakat nggak sih kira-kira itu jadi hukuman mati bagi Sambo? Tiap kasus memiliki ciri yang berbeda, sehingga kalau saya menjatuhkan hukuman mati, memang ada hal yang tidak mungkin diharapkan dari di batas itu. Nah, dalam batasan hakim memutus itu ada 3 sebenarnya. Apakah kepastian hukum ini dijalankan sesuai dengan undang-undang yang mengatur, atau ada kemanfaatan lain kalau tidak sesuai dengan itu? Artinya bermanfaat sekali buat negara, bermanfaat sekali untuk masyarakat. Seperti apa? Terdakwa
narkotika. Enggak, hukuman dalam mati kasus juga. Sambo artinya tidak perlu hukuman mati kalau boleh saya simpulkan. Saya belum bisa menyimpulkan tepat, tapi kira-kira kalau pendekatannya adalah nanti Sambo bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat negara, masyarakat negara, Gimana mungkin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? itu sama dengan narkotika atau terorisme. Dia bisa menyampaikan sesuatu yang bisa mengungkapkan sehingga terhentinya kejahatan. Jadi dalam pembelaan itu Sambo akan membuka apapun Ya. yang dia ketahui gitu. Tepat. Jika lembaga kepolisian ini terungkap dengan jelas, Oke. katanya ada kerajaan, katanya ada dia membuka semuanya di dia situ. membuka semua. Dan itu akan bisa menjadi hal yang meringankan. Iya, sehingga kalau tidak, tentu hakim seperti apa yang saya lakukan. Oh, Tidak perlu memandang kepentingan orang ini, Oke. perbaikan masyarakat. Artinya dia membuka konsorsium 303 Ya. dan sebagainya dibuka semua. Betul. Dalam pledoi relevan nggak sih? Sangat relevan, karena itu bermanfaat negara. Memang kita pahami sebagian orang, sekelompok Oke. orang akan merasa tidak adil. Tetapi Oke. masyarakat ada keadilan masyarakat yang Oke, baik. Usman, jadi gimana kalau lihat kegeraman publik soal hukuman mati? Kalau bagi Anda gimana? Selalu berulang kan. Artinya publik ketika marah pada sebuah kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan serius, maka manifestasi ekspresi pandangan mereka adalah hukuman mati. Oke. Dan dari survei ke survei selalu saja kesetujuan mereka terhadap hukuman mati itu tinggi. Dan ini bukan hanya berlaku di negara seperti Indonesia yang memang sistem hukumnya masih menganut hukuman mati, tapi juga sistem hukum di negara-negara yang hukuman mati sudah dihapuskan dari hukumnya, atau penerapannya sudah dihentikan, atau di sebuah negara yang sebagian negara bagiannya masih menganut hukuman mati, sebagian lagi sudah tidak. Contohnya Amerika. Survei terbaru tahun lalu di Pew Research Center misalnya, 60% orang Amerika itu setuju dengan hukuman mati. Oke. 39%-nya tidak setuju. Kalau Anda, posisi Anda sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International terhadap kasus Sambo gimana? Saya kira ia harus dihukum setimpal, yang adil. Kalau kita misalnya menggunakan hukum pidana, kan ada dua nih. Pertama pasal 340, Pembunuhan berencana? pembunuhan berencana. Yang kedua obstruction of justice. Oke. Pembunuhan berencana jelas dalam hukum pidana kita ada hukuman matinya. Penalti. Sesuatu yang kami tolak. Ditolak. Karena Oke. itu bertentangan dengan martabat manusia, Oke. bertentangan dengan berkonstitusi dan seterusnya. Dalam Meskipun tafsir kami. pembunuhan itu juga bertentangan dengan martabat manusia. Jelas, tapi bukan berarti hilangnya nyawa itu harus dibalas dengan Nyawa. hilangnya nyawa yang lain. Kalau sekarang ada 4-5 tersangka menghilangkan satu nyawa, apakah 5 tersangka itu Akan dihukum mati harus semua? dihukum mati semua? Apakah itu keadilan? Oke. Tentu. Dan banyak sekali ponis-ponis pengadilan di berbagai negara lahir dari sistem peradilan yang tidak benar. Sistem peradilan yang akhirnya keliru dalam memvonis seseorang. Berdasarkan bukti yang salah, berdasarkan saksi yang salah, apalagi di pemerintahan-pemerintahan yang korup, pemerintahan yang tiran, yang peradilannya tidak independen. Gitu. Oke. Jadi saya kira di dalam pandangan ini kita harus hati-hati. Nah, saya mau kembali ke pasal yang berikut, obstruction of justice. Obstruction of justice kalau pasal 233 hukum pidana dan pasal 52 hukum pidana, itu yang satu 4 tahun penjara, yang satu lagi ditambah dengan sepertiga. Artinya bisa sampai 6-7 tahun. Oke. Kalau kita pakai di luar hukuman mati, seumur hidup, katakanlah gitu, atau 20 tahun, ditambah dengan 6 tahun itu. Itu pun kalau terbukti. Oke. Dalam perkara ini, masih ada resiko. Masih ada Bahwa resiko itu ya? di kemudian hari tidak terbukti. Oke, baik. Saya ke Bung Taufan. Kalau Bang Taufan dari Komnas HAM gimana nih soal wacana publik, kegeraman publik ya pantas dijatuhi hukuman mati. Kalau posisi Komnas HAM gimana? Kalau sekarang kita sulit untuk memberikan sikap ya, karena kami sedang menjalankan tugas kami dan belum Oke. selesai untuk melakukan penyelidikan pemantauan. Rasanya kurang fair kalau sedang melakukan tugas itu. Udah ada judgment ya? Ya, memberikan Oke. judgment. Yang kedua, bagi kami sekarang sebetulnya yang penting adalah penyidik itu memastikan apa yang mereka konstruksikan sebagai peristiwa pembunuhan berencana itu didukung oleh alat bukti yang cukup kuat. Karena dalam pengamatan kami masih sangat bergantung kepada pengakuan-pengakuan. Dan bukan tidak mungkin dari kejadian yang pertama membuat skenario, kemudian skenarionya diubah lagi, ya, itu terjadi. Jadi karena itu memang lebih bagus sekarang fokus ke situ untuk memastikan benar. Karena memang kalau itu nanti bisa dibuktikan ini kejahatan yang sempurna ini. Kejahatan yang sempurna ya? Ya, pembunuhan berencana melibatkan anak buah dan kemudian melakukan obstruction of justice yang sangat sistematik, melibatkan sampai 90-an orang, walaupun memang dari pemeriksaan akhirnya tidak sampai 90-an itu. Tapi kan itu luar biasa sebenarnya kejahatannya kan. Kejahatan yang luar biasa. Ya, dan Sistematis sempurna. ya? Artinya selain merencanakan pembunuhan, meskipun dia punya alasan misalnya karena emosi, karena marah, masa martabat keluarga yang direndahkan, tapi kan tetap saja sebagai penegak hukum
seorang jenderal bintang 2 itu kan sangat tidak pantas dan diakuinya. Meskipun Usman tadi mengatakan agak berisiko ya membangun konstruksi hukum dalam konteks pembuktian ya. Ya, itu yang menurut kami mestinya kita sekarang, terutama penyidik, kami dorong juga untuk terus mencari barang-barang bukti lain yang sudah tadi ya hilang, dipindahkan atau dirusak karena obstruction of justice. Oke. Kedua-duanya diakui. Waktu kami periksa dia mengakui bahwa saya adalah dalam tanda petik ya dalang dari pembunuhan ini dan juga ya saya yang membuat skenario semua ini. Saya memerintahkan ini dan macam-macam. Oke, tapi problemnya adalah bagaimana kalau kemudian ekspektasi publik yang sudah dipotret oleh sejumlah lembaga survei dengan oleh Burhanuddin Muhtadi dengan keputusan hakim kalau itu terjadi perbedaan. Jawabannya setelah jeda berikut ini.